Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berisikan 5 orang anggota, yaitu saya, Widiawati, Muhammad Syafaat, Hasmawati, Tria Natasha, dan Nur Safitri. Nah, kali ini kami akan mempersembahkan tugas kami yang berjudul Gambaran Umum Bank Syariah di Indonesia. Selamat menyaksikan. Nama saya Nur Safitri, NIM 1831585. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank syariah. Kata bank berasal dari kata banco dalam bahasa Prancis dan dari kata banco dalam bahasa Italia yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau bangku menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti emas, berlian, uang, dan lain sebagainya. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Atau bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyediaan jasa keuangan yang bekerja etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari riba, bebas dari kegiatan spekulasi seperti uang non-produktif seperti perjudian atau maisir, bebas dari gharar, berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan yang halal. Dalam Al-Quran, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sodakoh, ghanimah atau harta rampasan perang, bai, jual beli, ma atau harta, dan lain sebagainya yang memiliki fungsi. Saya Muhammad Syafaat dengan NIM 1831581 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh saudari Nur Safitri. Setelah saya akan menjelaskan bagian B, yakni berdirinya bank syariah. Kita bahas pada poin pertama, yakni berdirinya bank syariah di dunia. Perlu kita ketahui, pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang gagasan bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama. Misalnya Anwar Qureshi pada tahun 1946, Nalim Siddiq pada tahun 1948, dan Mahmud Ahmad pada tahun 1952. Begitu pula dengan Maududi pada tahun 1961 dan Muhammad Hamidullah pada tahun 1962. Mereka semua dapat dikategorikan sebagai penggagas pendahulu perbankan syariah. Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan di Malaysia pada tahun 1940, yaitu upaya pengelolaan dana jemaah haji secara non-konvensional. Rintisan bank syariah lainnya adalah Midgamer Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 yang didirikan oleh Dr. Ahmed Al-Najjar. Permodalan bank ini dibantu oleh Raja Arab Saudi, yakni Raja Faisal, untuk lebih mempermudah berkembangnya bank syariah di negara-negara muslim. Perlu ada usaha bersama dari negara-negara muslim lainnya. Maka pada bulan Desember 1970, pada sidang Menteri Luar Negeri
negara-negara Organisasi Konferensi Islam atau yang disingkat dengan OKI di Karachi, Pakistan, dengan delegasi Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank syariah. Dan pada sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam yang selanjutnya bertempat di Benghazi, Libya pada bulan Maret 1973, diputuskan agar Organisasi Konferensi Islam memiliki bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Dan pada bulan Juli 1973, Komite Ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan pendirian bank syariah. Dan pada akhirnya, pada sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam di Jeddah tahun 1974 disetujui tentang rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank atau yang disingkat dengan IDB dengan modal awal 2 miliar dinar. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin kedua, yakni berdirinya bank syariah di Indonesia. Di Indonesia sendiri, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang mana bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah atau yang disingkat dengan BPRS. Yang pertama, bank umum syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Badan usaha syariah dapat berusaha sebagai bank devisa. Bank umum syariah dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter of credit, dan lain sebagainya. Unit usaha yang kedua, unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah. Unit usaha syariah berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional. Unit usaha syariah dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non-devisa. Yang ketiga, bank pembiayaan rakyat syariah atau yang biasa disingkat dengan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, pemerintah daerah atau kemitraan antar WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia sama Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika.
Dan gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi pada tahun 1988 di saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober atau Pakto yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga. Tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan di Klasarua, Bogor, tanggal 19 sampai 22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional keempat Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya, Jakarta, 22 sampai 25 Agustus 1990. Dan dibentuklah suatu kelompok kerja yang mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Dan dalam menjalankan peranannya, Bank Syariah berlandaskan pada Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam S.E.BI nomor 25/4 BPPP tanggal 29 Februari 1993. Sekian pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Tria Natasha, NIM 1831574. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Yang pertama, manajer investasi bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. Yang kedua, investor bank syariah dapat mengelola investasi dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan padanya. Yang ketiga, penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah. Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana sosial lainnya. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang tujuan bank syariah. Bank syariah memiliki tujuan yang pertama itu mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik riba atau jenis usaha perdagangan yang mengandung unsur gharar atau tipuan, di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Yang kedua, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya usaha yang mandiri. Yang keempat, untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara yang sedang berkembang, upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti pembinaan pengusaha, pembinaan pedagang perantara, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama. Yang kelima,
Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan. Yang keenam, untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Hai, saya Widiawati, 1831-590. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai kegiatan operasional Bank Syariah di Indonesia. Nah, kegiatan operasional Bank Syariah di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah penghimpunan dana, dan yang kedua adalah penyaluran dana. Nah, penghimpunan dana lagi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wadiah atau titipan atau sewaan. Yang kedua adalah mudharabah atau bagi hasil. Nah, wadiah di sini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wadiah yad amanah dan wadiah yad damana. Wadiah yad amanah adalah wadiah yang murni atau benar-benar hanya titipan, di mana si penerima titipan atau dalam hal ini adalah bank syariah tidak boleh menggunakan titipan tersebut atau tidak boleh memanfaatkan barang tersebut atau titipan yang diberikan oleh nasabah. Tapi dalam hal ini juga nasabah memberikan sewa kepada bank karena telah mengamankan barangnya. Dan juga perlu kita ketahui bahwa titipan atau barang yang dapat dititip di bank itu dapat berupa uang, emas, surat berharga, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah wadiah yad damana. Wadiah yad damana adalah titipan yang diberikan oleh si pemilik barang kepada bank syariah, di mana titipan tersebut atau barang tersebut bisa digunakan oleh bank syariah untuk dimanfaatkan atau untuk digunakan oleh bank. Namun perlu kita ketahui juga bahwa ketika sewaktu-waktu si nasabah ingin menarik atau mengambil uangnya atau dananya atau titipannya kepada bank harus segera atau harus tepat waktu atau on time menyediakan barang tersebut kapanpun si pemilik barang atau si nasabah ini mengkehendakinya. Prinsip yang kedua atau akad yang kedua dalam penghimpunan dana adalah mudharabah. Nah, mudharabah di sini dapat diartikan sebagai perjanjian atau suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama atau shahid al-mal menyediakan dana, sedangkan pihak kedua atau mudharib bertanggung jawab untuk mengelola dana. Lalu hasil usaha akan dibagi berdasarkan hisbah atau porsi pembagian laba atau porsi bagi hasil. Nah, yang telah disepakati di awal ya. Selanjutnya, maka kalau rugi si shahid al-mal akan mengalami kerugian di bagian modal atau dana yang diberikan, sedangkan mudharib atau pihak kedua akan mengalami kerugian di sebagian imbalan dari kerja kerasnya selama mengelola keuangan tersebut dan manajerial skill selama proyek berlangsung dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah. Nah, prinsip mudharabah dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah mudharabah muthalaqah, yaitu dapat diterapkan oleh pembukaan rekening, tabungan, dan deposito atau tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Selanjutnya yang kedua adalah mudharabah muqayyadah atau di mana jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu kepada pihak bank syariah yang harus diikuti atau yang harus diterapkan oleh bank syariah itu. Selanjutnya yang kedua, kegiatan operasional bank syariah yaitu adalah penyaluran dana. Nah, secara garis besar penyaluran dana kepada masyarakat atau kepada nasabah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah prinsip jual beli atau bai. Yang kedua adalah prinsip sewa beli atau di awal kita menyewa dan di akhir kita membeli objek sewa tersebut. Yang kedua adalah prinsip bagi hasil atau syirkah, dan yang keempat adalah salam. Namun ada juga yang lain-lain dari pembiayaan bank syariah seperti itu.
serta sepakat mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Kemudian pada tahun 1992, tepatnya pada tanggal 1 Mei, Bank Syariah pertama bernama Bank Muamalah Indonesia mulai beroperasi. Kemudian pada tahun 1992 kemunculan BNI ini kemudian diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi perbankan dengan prinsip bagi hasil baik untuk bank umum maupun BPRS. Kemudian pada tahun 1998 keluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional serta memperkenankan bank konvensional membuka kantor cabang syariah. Kemudian pada tahun 1999 keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengakomodasi kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Kemudian di mana BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan bank konvensional termasuk bank syariah. Dan kemudian pada tahun ini juga merupakan awal di mana dibukanya kantor cabang syariah untuk pertama kali. Kemudian pada tahun 2000 BI mengeluarkan regulasi operasional dan kelembagaan bank syariah di mana BI menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah. Kemudian pada tahun 2001 pendirian unit kerja Biro Perbankan Syariah di Indonesia untuk menangani perbankan syariah. Kemudian pada tahun 2002 peraturan BI nomor 4/1/2002 mengenai pengenalan pembuktian bersih cabang syariah yang merupakan penyempurnaan jaringan kantor cabang syariah. Kemudian pada tahun 2004 keluar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang makin mempertegas penetapan kebijakan moneter yang dilakukan oleh BI dapat dilakukan dengan prinsip syariah. Kemudian pada tahun 2005 di era Undang-Undang Nomor 10/1998 secara teknis mengenai produk mengacu pada PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang kemudian sudah diganti dengan PBI Nomor 9/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Kemudian pada tahun 2006 pemberian layanan syariah juga semakin dipermudah dengan diperkenalkannya konsep office channeling, yakni semacam konter layanan syariah yang terdapat di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank konvensional yang sudah memiliki unit usaha syariah atau disingkat dengan UUS. Kemudian pada tahun 2016 hingga sampai saat ini itu jumlah syariah adalah yang pertama itu Bank Umum Syariah, jumlah banknya itu sebanyak 12, kemudian jumlah kantornya itu ada 2145. Kemudian unit usaha syariah itu jumlah bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah itu ada 22. Kemudian jumlah kantornya itu ada 322 kantor. Kemudian yang terakhir itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS itu jumlah banknya sebanyak 164. Kemudian jumlah kantornya itu sebanyak 477. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipahami tentang gambaran umum bank syariah yang ada di Indonesia? Tentu sudah jelas ya. Semoga video dari kelompok 2 dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum